Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Korbil Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon, yang kami hormati Bapak Pengawas Kecamatan Susukan, yang kami hormati Bapak Ketua PGRI Kecamatan Susukan, yang kami hormati Bapak Ketua K3S Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon, yang kami hormati Bapak dan Ibu peserta diseminasi aksi nyata budaya positif, dan juga yang berbahagia calon guru penggerak angkatan 7 Kecamatan Susukan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul bersama untuk mengikuti diseminasi modul 1.4 budaya positif dari CGP angkatan 7 Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu, izinkan kami sebelum memulai kegiatan inti untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga penutup, dan yang keempat kegiatan inti pemaparan materi diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh CGP angkatan 7. Langsung saja untuk membuka acara pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya adalah sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak Ketua K3S Kecamatan Susukan. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Korbil Bidikcam Susukan beserta pengawas. Yang saya hormati calon guru penggerak angkatan 7 Kecamatan Susukan, dan yang saya hormati seluruh peserta yang saat ini sudah hadir, yang sangat saya banggakan. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah sedang dan selalu melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan satu kegiatan, yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif, atau yang jelas aksi nyata guru penggerak. Sholawat serta salam kita limpah curahkan kepada baginda Rasulullah SAW, yang mana kita selaku umat baginda Rasul berharap nanti di yaumil kiamah akan mendapat syafaat dari baginda Rasul. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, guru penggerak sesuatu yang diharapkan oleh pemerintah dan
ibu bapak yang ada di depan sebagai peserta ini yang diundang oleh calon guru penggerak untuk menyaksikan aksinya, diharapkan oleh mereka nanti mengikuti jejak mereka. Amin. Karena untuk menuju satu tempat syaratnya jadi guru penggerak, apakah di kepala sekolah, apakah di pengawas atau yang lain. Syarat utama jadi guru penggerak. Mudah-mudahan ibu bapak khususnya yang ada di sini, umumnya kecamatan Sukan, dengan ada teman-teman kita yang sudah masuk walaupun belum finish, tinggal nunggu yang ini proses ya, umurnya merupakan proses, sebentar lagi nyampe. Dan Pak Korwil monggo mlebet. Dan saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman kita yang sudah bisa masuk melalui beberapa seleksi. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa diikuti oleh ibu bapak semua. Amin ya rabbal alamin. Karena Pak Korwil sudah datang Pak Umar, jadi yang membuka nih bagusnya Pak Korwil ya. Dengan sangat terpaksa nih Pak Mister, Pak Pengawas, Pak Korwil, saya bicara tadinya sih kalau tidak ada berdua saya buka. Berhubung ada yang bersangkutan, saya nggak berani buka ya. Kuncinya ada sama Pak Korwil, jadi saya nggak bisa bukanya. Sekian saja, kurang lebihnya mohon maaf karena waktunya sangat mepet. Hari Jumat sudah jam 10 lewat. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Ketua K3S. Semoga apa yang disampaikan menjadi motivasi bagi kita semua untuk melanjutkan pendidikan lebih baik lagi. Sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Korwil Kecamatan Susukan, pada beliau kami persilakan. Yang kami hormati rekan Ketua K3S, yang kami hormati dan kami banggakan rekan guru penggerak Angkatan 7 orang, dan yang kami hormati, kami banggakan rekan-rekan guru yang hadir di sini sebagai calon guru penggerak angkatan berapa? 89. Sejenak pada kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat dari Allah, terutama nikmat sehat, kita bisa berkumpul, bermujahadah, bersilaturahmi dalam acara diseminasi modul 1/4 budaya positif. Ini rangkaian kegiatan yang harus ditempuh oleh guru penggerak di angkatan 7 ini, dan ini mungkin sebagai pembelajaran juga untuk kita yang akan memasuki angkatan 89. Salawat serta salam semoga Allah limpah curahkan kepada Nabi akhirul zaman, Nabi yang telah berubah konstruksi mental manusia dari mental jahiliyah ke mental Islam yang ilmiah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk umat beliau dan sahabatnya di hari kiamat nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami tidak panjang lebar karena ini hari Jumat. Akhir ini benar, karena saya punya tugas menggelari kelasa kalau nabu beduk di sana. Batin ketinggalan, batin pada nyewa. Dalam kesempatan ini kami mohon maaf atas keterlambatan kami. Ini karena bukan hal yang disengaja, karena ada keperluan yang sangat mendesak. Kami harus menyelesaikan di BJB. Tidak saya ceritakan apa, karena harus itu Pak. Kemarin juga kemarin Bu Yaci minta tanda tangan, itu habis membuat KTP Pak. Perlu diketahui Bapak Ibu, KTP sekarang tidak bisa langsung jadi. Saya ke situ, Pak, saya emergensi nih Pak. Saya ceritakan alasan ini. Aduh Pak, hari ini itu pencetakan untuk yang pengajuan di bulan September, Oktober 2022. Bayangkan. Bapak kalau emang mau mengajukan paling cepat-cepatnya itu bulan 5. Bulan 5. Udah.
Derajat saya mohon berkenan bisa menghadap Pak Kadis. Enggak Pak, ada Pak Kadis lagi ada musrembang di Kecamatan Taluk, saya Ben. Beliau tidak mengangkat, tapi beliau sendiri yang mengangkat mobil ke saya. Karena saya kenal sama Pak Kadisnya. Dan waktu itu waktu di Gembon, saya terangkan alasannya gitu. Tidak Pak, masuk aja langsung ke percetakan. Pukul 4 sore jadi. Alhamdulillah. Elimedik Galus Tolo Galus dimudahkan. 4 bulan dari 4 jam. Tapi tidak patut ditiru, saya itu salah begitu. Seharusnya kita mengikuti prosedur. Kalau tidak emergensi, apalagi 4 bulan, setahun betul. Cuma karena emergensi, beliau menyadari, alhamdulillah. Jadi tapi masih ada urusan dengan PJB. Pagi-pagi saya ke PJB. Dibantu di PJB sempat, makanya hibrid tes PJB Parani buat pas pun kembali baik. Itu masalah pembentukan komite peleburan dari Bojong dan Bojong 1. Karena sebentar Pak Umar sudah baik mana? Alhamdulillah saya bisa menghadiri di acara ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara ini begitu sangat penting bagi kita semua. Bagaimanapun sekarang itu kita harus merubah paradigma di dunia pendidikan itu setelah berubah 180 derajat. Makanya diawali dengan adanya pembentukan guru penggerak, karena semua jabatan di 2023 ke depan esensinya adalah guru penggerak. Harapkan guru penggerak ini sebagai motor perubahan, sebagai motor yang bisa merubah dunia pendidik ini ke arah yang lebih baik lagi. Itu masih ada 4 yang sebelum Pak Umar ada lagi belum? Ini Pak Umar, Bu Yaci, Pak Saeb, Pak Amri, ini orang pertama yang mendobrak dunia pendidikan di Kecamatan Susukan melalui jalur guru penggerak. Kenapa saya mau guru penggerak ini sebagai esensi untuk kedepannya? Perlu Bapak Ibu ketahui, sekarang itu untuk menjadi seorang kepala sekolah, untuk menjadi seorang pengawas, esensinya adalah harus punya sertifikat guru penggerak. Mau tidak mau, senang tidak senang, itu paradigma yang terjadi di dunia pendidikan saat ini. Makanya kita tidak bisa gitu loh, lepas menghindar dari paradigma. Tetap kita ikuti. Mau tidak mau. Sekarang saja yang rombongannya Ibu Susi yang 123 kemarin sudah diangkat kepala sekolah, nasibnya ganda. Apakah nanti setelah 4 tahun diturunkan lagi? Kalau tidak mempunyai sertifikat guru penggerak, apakah nanti ada solusi lain? Sampai sekarang ketemu solusi lain. Mau di guru penggerakan, menulis pada kuat. Maksimal umur 50 kan Pak saya ya. Oleh posisi umur 17 tahun juga ya. Yang lainnya kan kayak Pak Haji Ahmad, mungkin Bu Susi sudah masuk di penggerak. Pak Solik itu sudah masuk di penggerak. Pak Mas sudah masuk. Pak Ahmad bantu Pak kan. Makanya kita dengan paradigma yang baru ini persiapkan diri kita yang mungkin kalau kaitannya dengan guru penggerak ini tidak terlepas pengusahaan kita dalam IT dalam IT. Makanya mau tidak mau kita harus menyesuaikan. Makanya saya mendorong agar semua guru yang ada di Susukan ini bisa mengikuti guru penggerak di angkatan-angkatan yang ke depannya. Angkatannya Ibu Susi angkatan 8 ya. Berapa orang Bu Susi? 6 orang. Dan itu adalah calon-calon pemimpin kita. Bisa mempromosikan Ibu Susi, Pak Umar, kalau sudah mendapat sertifikat, promosikan jadi pengawas. Makanya
Makanya sekarang untuk mengatasi solusi kepala sekolah semudah, ya merger, mengurangi pengangkatan. Kalau udah merger kan pengangkatannya bisa digeser. Nanti ada anaknya ini lagi guru penggerak belum itu, kalau regulasi udah deal Pak, bahwa untuk kepala sekolah suruh penggerak, pengasal suruh penggerak itu sudah deal. Makanya nanti di 2023 akhir rencananya itu ada pengangkatan kepala sekolah yang basicnya lisensi punya. Kalau tidak guru penggerak jangan harap pengen jadi kepala sekolah. Ini sebagai acara ini sebagai motivasi untuk rekan-rekan guru agar termotivasi untuk bagaimana mengikuti bisa masuk ke angkatan 9 menjadi guru penggerak. Nah, bagaimanapun ini guru penggerak ini dijadikan agen perubahan untuk menuju paradigma pendidikan yang baru. Oh tidak mau terbagi sekarang. Pak Kadis sudah menekankan di samping guru penggerak, kita juga dituntut untuk bisa cepat menyelesaikan masalah plafon Merdeka Mengajar PMM ya. Itu diharapkan 25% dari jumlah guru itu harus selesai sesi 1. Sama kesulitannya di aksi nyata. Ya, sama aksi nyata. Pengawas harus 5 PMM, harus 5 sesi. Siji betul Praga sampai 5, siji betul buka di tengah 5. Ya bangsa kikit toko kakadul parame, kakadul toko lupayus pokoknya. PMM lekas. Laris pada menteri mengonon, parame entok punya ngangger kerjaan di Praga. Lateni sabari mau tidak mau karena kita adanya di dunia yang sekarang yang menuntut kita mengikuti paradigma yang baru. Mau tidak mau, senang tidak senang, lateni, syukuri, sabari, tekasiji, bisa takut. Saya juga mungkin ke Pak Umar bagaimana caranya. Mau tidak mau harus menyesuaikan kita. Makanya kesempatan ini saya berharap Pak ini yang 4 orang ini bisa mengelola ilmunya ke angkatan yang akan datang. Kira-kira saya pengennya angkatan 9 itu tidak hanya 6, bisa di atas 10. Berharap begitu. Dan saya juga berharap dengan banyaknya guru penggerak di Kecamatan Susukan, mutu pendidikan Kecamatan Susukan itu akan lebih baik, lebih bagus lagi. Saya harapnya begitu. Apalagi guru penggerak itu isinya umur yang orang-orang yang umurnya di bawah 50 tahun. Berarti berapa? Sama dengan saya. Kan masih muda. Jadi nanti diharapkan Pak, gimana nanti kalau jadi kepala sekolah saya ngadepi? Ya bagaimanapun karena itu tugas. Walaupun muda, ya tetap kita harus menjadi orang tua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan dengan resmi acara diseminasi modul 14 budaya positif GPP Angkatan 7 Kecamatan Susukan dengan resmi kami buka. Kami hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang disampaikan menjadi motivasi bagi kita semua untuk memajukan pendidikan di Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Untuk menutup acara pembukaan pada siang hari ini dan juga kegiatan yang akan berlangsung dapat berjalan lancar, mendapat ridho dari Allah SWT, marilah kita membaca doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Kasiwan SPD. Untuk itu kami persilahkan. Sama berdoa semua agar diberikan kelancaran terutama kesehatan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa syafi'ina wa karibina wa zakhina maulana Muhammad sallim wa baraka wa ta'ala ala ashabi rasulina ajma'in alhamdulillahi alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yakin amal kafir nasidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Ya Allah, kami memohon kepadamu, berikan kesehatan kepada kami semua ya Allah, kekuatan iman Islam, kekuatan untuk melaksanakan tugas kami sebagai guru ya Allah. Berikan kemudahan dalam
masalah kami ya Allah. Berikan rezeki kami diberkahi oleh Allah ya Allah. Ya Allah, jadikan kami semua menjadi orang-orang yang selalu bersyukur atas nikmat-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai dibacakan. Dengan demikian, Bapak dan Ibu, acara pembukaan dapat kita akhiri. Namun kegiatan semestinya belum berakhir. Kegiatan yang selanjutnya akan disampaikan oleh calon guru penggerak Angkatan 7 Kecamatan Susukan. Untuk itu, kami selaku pembawa acara, apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang kedua oleh Bapak Akson, kemudian materi yang ketiga Bapak Saifullah, dan yang terakhir nanti dengan saya untuk materi yang keempatnya. Ya. Kepada Bapak Mandani, maka dipersilakan untuk memaparkan materi. Motivasi itu dengan belajar kita bisa mengubah dunia. Bahkan jikalau kita mampu mengubah dunia, setidaknya kita bisa mengubah diri kita sendiri. Ya, terima kasih itu dari motivator. Baik, selanjutnya yaitu kita akan menyampaikan materi yaitu tentang disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Sebelumnya kami beritahukan bahwa ini adalah merupakan modul 1.4 yang sebelumnya kami sudah mendapatkan. Modul 1 itu terdiri dari modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan yang terakhir modul 1.4, di mana kesemuanya itu adalah saling berkaitan. Nah, sehingga yang menjadi inti dari materi ini adalah yaitu kita mengadopsi yaitu dari Ki Hajar Dewantoro, atau yang lebih dikenal kalau kita orang bergenerasi KHD, itu merupakan kata-kata yang paling sering disebut, bahkan itu makanan sehari-hari kita. Jadi kudu melekat yang KHD. KHD itu siapa? Ki Hajar Dewantoro. Nah, itu adalah merupakan yang sebelumnya kita itu sudah dilupakan atau kadang sudah hilang dan peredaran. Sekarang di guru penggerak kurikulum yang baru itu sangat dianjurkan, bahkan itu menjadi suatu materi utama. Baiklah, itu sebagai pembuka untuk materi yang akan kita bahas sekarang, itu tentang disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Sebelum lebih lanjut, di sini kita akan mencoba yaitu dengan permainan, yaitu mari kita coba bermain peran, cobalah buka. Jadi ini dengan berpasangan, ambil satu benda yang mungkin sangat berharga bagi Bapak Ibu sekalian, kemudian genggam erat, jangan sampai orang lain tahu isinya. Kemudian cari pasangan bersama rekan Anda. Rekan Anda akan berusaha mencoba merayu Anda, bisa dengan cara membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda dengan uang.
agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan tersebut secara bergantian. Nah, kita nggak usah simulasi, jadi kita bayangkan saja ya, karena ada waktu ya. Jadi artinya di sini kita mencoba untuk membayangkan dengan ada permainan ini, apabila kita di dalam genggaman ada sesuatu yang berharga, apa yang akan dilakukan teman kita? Apakah dia akan meminta dengan baik-baik, bahkan ada mengintimidasi atau menggoda, bahkan mengiming-iming? Nah, baik, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, apakah Anda atau rekan membuka kepalan tangan Anda? Mengapa alasan membuka kepalan tangan? Yang kedua, apakah Anda atau rekan menutup kepalan tangan? Mengapa? Apa alasan menutup kepalan tangan? Yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan? Nah, itu jadi perlu digarisbawahi bahwa yang menjadi benang merahnya adalah kata-kata pengendali atau kontrol. Siapa yang bisa membuka tangan kita? Apakah pengaruh dari orang lain, apakah diri sendiri, atau apakah iming-iming dari sesuatu? Nah, itulah diri kita sendiri yang bisa menjawabnya. Dengan kata lain, kesimpulannya adalah ada dua kemungkinan jawabannya, yaitu pertanyaan yang pertama dan bervariasi, yaitu bersedia membuka, dan yang tetap bertahan menutup kepalan tangannya. Selanjutnya yang ketiga, yaitu bisa siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepalan tangan, atau yang berusaha dengan segala cara membuka kepalan tangan rekannya. Nah, itu adalah, jadi nanti kita kembali lagi kepada kontrol diri kita. Siapa yang bisa membuka kepalan tangan tersebut? Itu adalah sebagai pembuka ya. Selanjutnya, nah, ini adalah merupakan teori kontrol dari Dr. William Glasser. Di sini kita membahas tentang setiap perbuatan itu pasti akan memiliki tujuan. Nah, yaitu di mana dalam teori tersebut berkembang yang dinamakan dengan teori, yaitu meluruskan. Kata kuncinya adalah meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang selama ini kita lakukan adalah kadang kita terlalu memaksakan kehendak kita, mengontrol secara pemaksaan. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan hal tersebut kepada murid, karena seharusnya murid memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol secara paksa. Jadi intinya paradigma yang sebelumnya kita punya, yaitu kita memaksakan kehendak kita kepada siswa atau murid sesuai dengan teori ini, maka mulai sekarang kita kurangi. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, di mana bahwa kita kadang memberikan penguatan, baik terutama yang positif ya, yang positif dianggap itu sangat bermanfaat. Di antaranya pemberian sanjungan, pemberian hadiah. Nah, itu
sebenarnya sudah tidak sesuai dengan prinsip KHD ataupun teori ini. Yang ketiga, mengatakan bahwa ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini kita juga kurang diperkenankan menakut-nakuti siswa. Nah, itu ya. Jadi ilusi ini bahwa sangat bertentangan dengan teori ini, yaitu dia mengkritik bahkan membuat orang merasa bersalah. Jadi siswa itu bersalah, artinya kita sangat memvonis siswa, tolong jangan seperti itu, nanti dampaknya seperti itu, tidak boleh ya. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Secara otomatis karena yang kita hadapi juga adalah siswa usia SD, kita dianggap sebagai orang dewasa bisa memaksa kehendak kita kepada siswa. Nah, itu juga tidak diperbolehkan berdasarkan teori ini, bahkan jauh dari prinsip Ki Hajar Dewantara. Disiplin positif masih dan nilai kebijakan universal. Nah, itu bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol berdasarkan Stephen R. Covey ya. Nah, ini sekilas beliau mengatakan bila kita ingin membuat kemajuan berlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di mana di sini kita akan membahas tentang paradigma yang sudah berjalan di tengah-tengah kita, yang akan dibandingkan dengan teori kontrol. Jadi antara realita yaitu tentang stimulus respon, nah nanti akan berhadapan atau akan dengan teori kontrol yang seharusnya kita lakukan. Nah, ini stimulus respon ini sudah sering kita lakukan sehari-hari, yang sudah ibaratnya banyak terjadi di kita sebagai kalangan pendidik, yaitu realitas kebutuhan kita sama. Kita menganggap kebutuhan semua siswa dari satu kelas sama. Tapi kalau berdasarkan teori kontrol itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal sama. Tapi kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, memaksakan kehendak sepertinya. Jadi kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, jadi tidak menyamaratakan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, Anda bisa mengontrol orang lain. Kalau teori kontrolnya. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Tapi kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang selanjutnya adalah model berpikir menang atau kalah. Artinya adanya persaingan. Nah, tapi kalau berdasarkan teori kontrol itu tidak ada model berpikir menang. Artinya tidak ada yang kalah. Kita berpikir bahwa kedua-duanya menang semua. Nah, tentang disiplin,
makna disiplin yang selama ini kita ketahui bahwa bahkan kita lakukan, kita praktekkan, kadang itu akan bersifat keras atau memaksakan kehendak, ataupun juga banyaknya mengandung unsur kekerasan. Yang sebelumnya bahwa disiplin adalah menegakkan aturan, disiplin adalah menjunjung tinggi peraturan yang ada. Nah, tapi kalau berdasarkan apa yang kita dapatkan teori yang sekarang, yaitu di mana adalah manusia yang merdeka. Jadi bukan manusia yang taat, bukan manusia yang mentaati aturan, tapi ini adalah manusia yang merdeka. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini menurut Ki Hajar Dewantara, pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka, cetakan kelima tahun 2017 halaman 430. Jadi sudah terbantahkan bahwa teori yang sebelumnya disiplin itu adalah menegakkan aturan. Biasanya kan identik anak tidak memakai baju seragam, itu tidak disiplin. Anak tidak sesuai dengan aturan baju maupun sepatu masuk sekolah, itu tidak disiplin. Oleh sekarang marilah kita ubah paradigma tersebut, yaitu dengan cara menganggap bahwa disiplin adalah manusia yang merdeka. Baik, selanjutnya adalah makna disiplin positif. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai mulia yang dianut seseorang. Nah, nilai-nilai ini tidak lepas dari yang namanya profil pelajar Pancasila. Apakah dan bagaimana profil pelajar Pancasila itu? Nah, inilah yang menjadi tolak ukur siswa dalam keseharian, yaitu mencapai nilai-nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang empat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, mandiri. Mungkin sekilas akan kami sampaikan, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini kaitannya mungkin dengan keimanan kita, terutama para siswa, yaitu keagamaan, ya. Keagamaan di mana siswa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Kebinekaan global, yaitu murid, ya, memiliki budaya yang sekarang, yaitu baik budaya tradisional maupun modern. Yang ketiga itu bergotong royong. Ini cenderung kepada sosialisasi, atau mereka bisa saling membutuhkan, bergotong royong, bersosial. Kreatif berarti mereka memiliki suatu pemikiran yang kira-kira bisa mengubah. Yang itu bernalar kritis, mereka bisa mengkritisi apa yang mereka dapatkan. Yang terakhir itu mandiri, di mana mereka bisa mengerjakan sesuatu
itu bisa sendiri maupun tanpa bantuan orang lain. Nah, itu sekilas tentang nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila. Nah, itulah sekilas materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SPDI, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, lebih lengkapnya Jawa Barat. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkolaborasi dengan teman satu kecamatan yang terdiri dari 4 orang untuk melaksanakan tugas diseminasi modul 1.4 budaya positif. Pada kesempatan ini, materi yang akan saya sajikan adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Pada dasarnya kita semua adalah sudah menjadi guru dan setiap hari kita menghadapi murid. Namun dalam pendidikan guru penggerak di sini cuma merubah mindset atau cara berpikir kita menghadapi anak didik kita. Yang akan saya paparkan kali ini adalah tentang kebutuhan dasar manusia yang sering kali kita hadapi. Kalau ada anak didik kita di dalam kelas yang memiliki kelainan dalam pergaulan misalnya, ini ada sebuah studi kasus, misalnya seperti ini. Ada seorang anak TK yang sebut saja kita namanya Bimo, setiap hari selalu lari keluar ruangan untuk mengejar keramaian yang ada di depan ruangan belajar atau kelasnya, sehingga ibu gurunya selalu kewalahan dan sering mengejar-ngejarnya. Yang selama ini sebelum kita mengikuti pendidikan di guru penggerak, kita cuma bisa mengklaim anak tersebut adalah nakal. Tapi pada dasarnya setelah kita mempelajari guru penggerak dan kebutuhan dasar manusia, anak yang tadi itu cuma belum terpenuhinya salah satu dari kebutuhan manusia. Marilah kita bahas satu persatu dari kebutuhan dasar manusia. Ini adalah pendapat dari Maslow. Yang pertama adalah kebutuhan dasar hidup adalah untuk bertahan hidup atau survival. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Apakah Bimo masuk kebutuhan? Belum mendapat kebutuhan yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Tidak. Yang kedua adalah kebutuhan rasa kasih sayang dan diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Juga tidak. Apa ya? Tadi Bimo selalu keluar ruangan kelas untuk melihat keramaian, padahal keramaiannya itu adalah kendaraan yang dianggap oleh ibu gurunya itu sangat berbahaya, sehingga ibu gurunya sangat kewalahan menghadapi Bimo. Apakah Bimo belum mendapatkan kebutuhan rasa kasih sayang dan diterima? Ketika ditanya tadi Bimo kenapa Bimo selalu keluar dan lihat mobil?
Bimo jawabnya cuma satu kata, suka aja Bu. Berarti kebutuhan apa? Yang selanjutnya, yang ketiga, kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan penguasaan atau power. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas dasar prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Apakah Bimo belum mendapatkan kebutuhan penguasaan? Saya suka aja Bu, padahal yang menjadi gurunya itu ibu gurunya sudah capek, merasa kewalahan. Awas, yang ditanamkan oleh kita sebagai guru penggerak, anak yang seperti Bimo itu bukan anak nakal. Ada guru yang seperti itu juga bukan guru yang nakal, Pak Ibu. Tapi karena belum mendapatkan kebutuhan dasar hidup, tinggal dicari saja. Kebutuhan dasar hidup itu ada 5, apa yang cocok untuk dia yang belum didapatkan. Caranya kita kasih kebutuhan yang belum dia dapatkan. Yang keempat adalah kebutuhan kebebasan atau hidup. Kebutuhan kebebasan ialah kebutuhan untuk bebas akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Apakah kebutuhan ini yang belum Bimo dapatkan? Saya suka aja Bu Guru. Yang kelima adalah kebutuhan kesenangan atau fun. Kebutuhan kesenangan ialah kebutuhan akan kesenangan, adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Mungkin ini adalah kebutuhan dasar hidup yang belum didapatkan oleh Bimo, adalah kebutuhan kesenangan. Inilah studi kasusnya seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali mengejarnya. Menurut Bapak Ibu, jenis kebutuhan apa yang belum dipenuhi oleh Bimo? Jadi Bimo itu menurut guru penggerak itu bukan anak yang nakal, tapi anak yang belum terpenuhi salah satu atau 2 dari kebutuhan hidupnya. Itu adalah belum mendapatkan kebutuhan hidup berupa kesenangan. Karena jawabnya apa? Suka aja Bu. Berarti suka si Bimo akan keramaian dengan kendaraan. Padahal Ibu Aninya udah kesel, Ibu Aninya udah capek, setiap hari harus mengejar-ngejar murid yang bernama Bimo. Yang selanjutnya adalah jenis studi kasus. Jenis jawaban atau pernyataan anak. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Was, ini ada anak yang ngomongnya seperti itu. Kira-kira anak seperti itu jenis kebutuhan apa yang dia butuhkan? Kebebasan apa kesenangan? Kesenangan. Yang selanjutnya, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kasih sayang. Yang ketiga, aku bosan, masa belajarnya cuma gini gitu aja, dengerin ibu guru aja. Apa kira-kira? Kebebasan.
Yang keempat, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Penguasaan. Yang kelima, aku merasa bangga dan keren. Kebutuhan penguasaan. Yang keenam, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Apa? Kasih sayang. Itulah adalah 5 kebutuhan dasar manusia menurut Maslow. Yang selanjutnya adalah dunia berkualitas. Yang dimaksud dengan dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Yang dimaksud dengan dunia berkualitas ini adalah dunia yang dimiliki hanya oleh kita. Orang lain belum tentu bisa mengetahui, orang lain tidak bisa memaksa diri kita untuk membuka apa yang menjadi keinginan dari diri kita. Itulah yang dimaksud dengan dunia berkualitas. Sekian saja paparan dari kebutuhan dasar manusia dari saya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis duduk saja Ibu ya. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Isi jam itu saja. Baik, waktu yang singkat ini saya akan mencoba mempresentasikan budaya positif. Budaya positif itu waktu kita di Zoom itu 3 jam. Ini baru waktu 3 jam Bu sebenarnya untuk menerangkan hal-hal seperti ini. Tapi kita akan mencoba merangkumnya menjadi sekitar setengah jam atau masing-masing dapat 10 menit. Baik, yang pertama saya akan menerangkan tentang teori motivasi. Teori motivasi ini ada 3, levelnya ada 3. Level yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya datang ke sini supaya tidak dihukum oleh kepala sekolah. Mari sekarang kita meraba-raba diri kita sendiri. Saya tuh datang ke sini ngapain? Diseminasi modul 1 3 4. Kepentingan kita itu apa? Konsekuensinya ketika kita tidak datang itu apa? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya datang ke sini nanti ada amplop sekian, ada ini sekian, atau dari penghargaan. Nanti dapat piagam anu. Itu kan termotivasi. Jadi kita termotivasi. Saya ke sini. Begitu juga ketika kita mendaftarkan jadi guru penggerak. Motivasi saya guru penggerak. Bu, di wawancara Bu ada Bu. Ibu motivasi jadi guru penggerak apa? Ada. Nah, itu dijawab Bu. Nanti berkembang dari satu pertanyaan berkembang terus. Bisa jadi sertifikat. Apakah sertifikat tidak cukup untuk ini segala macam? Ya, jadi kita kuat-kuatan lah ingin berargumen sama tim penilai. Itu motivasi ada. Terus yang saya ingat ya, kelebihan ibu apa, kekurangannya ibu apa? Itu ada. Ya, Ibu Susi sudah pernah ya. Itu motivasi. Nah, level kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu level kedua. Saya datang ke sekolah karena saya pertama kewajiban, kedua pekerjaan. Saya dapat gaji. Itu kan imbalan dari orang lain. Itu level kedua dari motivasi. Yang ketiga, level tertingginya dari motivasi itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi saya termotivasi, saya datang ke sini, saya ingin jadi seperti yang ada di depan. Ingin menjadi calon guru penggerak angkatan 8, angkatan 9. Itu berarti kan menjadi diri sendiri, termotivasi. Itu level tertinggi dari motivasi. Next, hukuman, konsekuensi dan penghargaan dan restitusi. Hukuman kita ya sudah umum lah, sudah lumrah di sekolah itu tidak akan terlepas dari hukuman. Contohnya begini,
Yang tidak mengerjakan PR nanti hukumannya apa? Biasanya kan begitu ya. Nah, hukuman ini bersifat satu arah, tidak terencana dan tiba-tiba. Kita tidak pernah anak-anak ada persetujuan dengan anak-anak. Kadang-kadang ada juga ya. Nanti yang tidak mengerjakan PR ini. Nanti yang dapat nilai ini nanti begini. Itu sifat dari hukuman itu satu arah. Jadi kita menghukum anak, tidak mungkin anak menghukum kita lagi Bu ya. Jadi satu arah. Kalau anak menghukum kita lagi berarti dua arah. Itu sifatnya hukuman. Yang kedua, konsekuensi itu bersifat sudah terencana dan disepakati oleh kedua belah pihak. Kalau tadi tuh yang tidak mengerjakan PR denda 5.000 misal. Yang terlambat apa? Itu berarti kan ada persetujuan si murid akan mendapatkan konsekuensi ketika tidak saya akan mendapat ini ketika saya begini. Itu konsekuensi. Yang ketiga, restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Contohnya begini, ini juga ada videonya Bu, kita berempat sudah bikin video ya umur ya. Sebagai kasus ketika ada si anak katakan dia melanggar aturan-aturan sekolah. Contoh, si anak ini tidak memakai sepatu. Nah, di guru penggerak seperti yang tadi diterangkan oleh Pak Umar oleh Pak Asol, kita tidak langsung hukum, kamu tidak pakai sepatu. Nah, kita ambil dulu ke restitusi. Anak-anak, kenapa tidak pakai sepatu? Kebanjiran Pak. Nah, kita kan nanti berikan restitusinya Pak. Ada teorinya sebelum ini namanya segitiga restitusi Bu. Yaitu mengembalikan keadaan segala macam, ada teorinya. Jadi tidak langsung saklek kita menghukum anak karena peraturan seperti itu. Oh, ya begini. Wajar saja, namanya juga manusia, kita melakukan kelas kesalahan. Apalagi sekarang kan musimnya musim hujan, tidak bisa diperkirakan kapan hujan, kapan perang. Nah, itu namanya restitusi Bu. Jadi kita mengembalikan jiwa anak bahwa tidak ada perasaan bersalah dari mereka. Kita kembalikan mereka. Itu restitusi ya. Selanjutnya, ini perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan penghargaan. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Menyakitkan kalau hukuman itu parah hati. Kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Pilihannya apa? Apakah kita mau memperbaiki diri? Next, kalau begitu. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid. Hukuman itu tidak nyaman, jangka pendek, jangka waktu panjang, balas dendam Bu timbulnya Bu kalau hukuman, awas Pak Guru banget. Ya. Kalau di konsekuensi itu lebih ke identitas sukses, tidak nyaman untuk murid, jangka waktu pendek konsekuensinya. Jadi kalau saya tidak mengerjakan PR, saya dihukum. Nah, besoknya kita mengerjakan PR, berarti kita tidak dihukum. Kalau restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Terus korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi korban bisa diabaikan. Kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Gantinya apa? Saya ditegur sama Bapak Guru, gantinya apa? Besok perbaiki lagi. Itu restitusi. Lanjut. Untuk hukuman, murid akan merasa tersakiti. Hukuman dalam bentuk apapun itu menyakiti murid. Dalam bentuk fisik, apalagi fisik sekarang kan zamannya zaman sedikit-sedikit saja hak asasi manusia dilaporkan asal ada bukti benjol atau terluka polisi misalnya. Beda dengan zaman dahulu Bu. Mungkin orang-orang zaman dahulu kalau keplak sama gurunya datang tidak berani mengadu, malah apa? Siro, bukan laporan. Nah, malah kita yang dimarahin. Betul ya Bu ya? Nah, zaman sekarang enggak Bu, malahan dilaporkan. Paham? Kalau konsekuensi, muridnya dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi, murid akan mendapatkan penguatan. Oh, saya tidak pakai sepatu hari ini bukan malah dihukum, tapi apa? Diberikan penguatan. Oh, berarti manusia itu tempat berbuat salah. Kalau salah terus bukan setan, kalau benar terus bukan malaikat. Itu kan bahasa-bahasa kita memotivasi anak-anak ketika memberikan penguatan kepada siswa. Anak belajar menyembunyikan kesalahan. Akhirnya apa? Ketika kesalahan dia sembunyikan. Kalau konsekuensi, anak belajar taat aturan. Kalau restitusi, anak belajar memecahkan masalah. Dipecahkan masalahnya.
Kenapa saya ketika ada banjiran sepatunya selalu basah? Nah, next kalau ada banjiran sepatunya disembunyikan di mana? Gitu ya. Lanjut. Kalau hukuman, konsep diri buruk, konservasi konsep diri baik, konsep restitusi konsep dirinya kuat. Mode paksaan, stimulus respon, teori kontrol. Hukuman dibuat oleh murid, konservasi dibuat oleh guru dan murid, restitusi dibuat oleh murid. Dampaknya, kalau hukuman marah, merasa bersalah, rendah diri dan mengasingkan diri. Konsekuensi kehilangan hak, kehilangan waktu, jeda, dan penanganan. Kalau restitusi, murid tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Jadi kalau restitusi itu ke hal-hal yang positif, kalau yang hukuman itu hal-hal yang negatif. Terakhir, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Kalau hukuman negatif, jewer, di suruh push up, suruh apa, itu sudah musim bu. Kalau nanti kalau sudah jadi guru gerak itu hilang. Nah, seperti itu. Kalau konsekuensi, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Restitusi, anak paham bahwa diri sendiri yang pegang kendali kontrol. Berikutnya tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas, mari kita meraba-raba. Ada 2 poin dari keyakinan kelas itu, yaitu nilai keselamatan dan nilai kesehatan dan kesetaraan. Contohnya, mengapa kita ada aturan khusus memakai helm? Itu kan nilai keselamatan, supaya selamat, bukan gaya-gayaan helm, risi segala macam. Saya pernah memandang sih bu, kenapa sih kalian kata polisi itu suruh pakai helm saja susah, risi pak, jadi alasan risi. Jadi nilai keselamatan, mengapa kita ada aturan suruh memakai helm. Kedua, mengapa kita memakai peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat, karena ada nilai kesehatan dan nilai keselamatan. Pembentukan keyakinan kelas bu, keyakinan kelas itu dibuat oleh murid. Kalau yang saya terapkan di sekolah, ini kan berasal dari siswa. Nih karakteristiknya, satu, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ada peraturan sekolah, ada keyakinan kelas, itu nanti dibedakan ya. Peraturan sekolah sifatnya umum seluruh sekolah. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Tidak terperinci. Jadi misal memakai seragam setiap hari Sabtu apa. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada dilarang, tidak boleh. Tidak boleh bu peraturannya. Jadi misal bentuk keyakinan kelas, kita berbicara dengan warga kelas. Ini mungkin untuk kelas bawah kayaknya bisa diterapkan bu. Keyakinan kelas itu datang dari siswa, bikin peraturan kelas tapi dari siswa peraturannya. Cuma nanti kita kelompok-kelompokkan keyakinan kelas itu namanya. Misal dilarang bawa makanan, nah itu bahasa dilarang kan bahasa negatif, bukan bahasa positif. Nah kita apa? Jam belajar makan di luar atau jam belajar makan di mana gitu. Itu bahasa positif. Keyakinan kelas tidak terlalu banyak bu. Jadi misal muridnya ada 50, nanti kita klasifikasikan kelompokan. Tentunya kan punya pendapat berbeda-beda mereka, tapi rata-rata kalau anak SD itu sama, misal datang jam 7, pulang jam sekian. Nah itu nanti kita oleh gurunya kita kelompok-kelompokkan. Yang terlalu banyak itu nanti punya benar. Keyakinan kelas sesuatu yang dapat diharapkan di lingkungan tersebut. Di lingkungan kelas saja jangan jauh-jauh. Di dalam kelas ini kita gurukan sebagai rajanya, raja kelas itu guru. Tapi tetap nanti balik lagi ke modul 1.1 kalau nggak salah, bahwa pembelajaran itu berpusat kepada murid. Itu ada. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kalau kita sih biasanya pakai kertas yang kecil, sticky note namanya. Di anak-anak sebagian, silakan anak-anak peraturan pengennya apa kelas ini nih. Nanti nyontek bahasanya itu ada musik pak, ada ini segala macam. Itu kita akomodir, berarti itu pendapat mereka, pendapat dari siswa seperti ini. Tapi kita nanti klasifikasikan. Terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu-waktu. Kan ada, ini berkembang kalau peraturan-peraturan ya kelas.
suatu saat kita tinjau dalam kurun waktu tertentu, apa sebulan sekali, apa 2 bulan sekali. Ini contoh keyakinan kelas. Contohnya keyakinan kelas 1, setiap anggota perlu belajar, perlu senang, melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman. Jadi kita pintar-pintar mengklasifikasi Bu, karena kita ada pendapat dari siswa, kita melibatkan siswa. Contoh keyakinan kelas 5, selalu bersikap positif. Usukan umumnya apa? Jangan orang tua ya. Amin, apa? Itu umum. Nanti bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Next, keyakinan kelas. Ada pengelompokan, ada hormat, ada bekerja, ada bisa diterima dan dimiliki. Bila datang tepat waktu, nah ini perlu terus datang tepat waktu, terus menyapa teman dan urus setiap hari, membalikan barang teman yang telah dipinjam. Itu keyakinan kelas. Yang bekerja, tekun bekerja dan menyimak guru, menyerahkan tugas tepat waktu, memberikan hasil terbaik. Next, keyakinan kelas juga ada yang terdengar bahasanya, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan bersama. Terima, tolong ya, permisi, bahasa-bahasa positif yang sudah sepantasnya kita terapkan kelas. Yang terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Saja dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayak bekerja dengan waktu kita ya, Bapak Ibu ya. Jadi diskusi. Betul, sambil kayak diskusi saja. Jam ngomongnya gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang disampaikan dengan Pak Aib itu ada hubungannya dengan yang akan saya paparkan mengenai hukuman, konsekuensi dan restitusi nantinya. Oke, next Pak. Aib next. Oke, nah ini refleksi diri ya. Seperti tadi yang Pak Aib disampaikan, pernah sering banyak kejadian di kelas-kelas itu, sedikit-sedikit anaknya, ibu itu sih itu motorin tembok, nyore-nyore tembok, sering gitu ya. Ada ya, kemudian ibu itu sih itu nggak pakai kaos kaki, itu sepatunya dilempar-lempar, itu pasti kita sering dapatkan laporan seperti itu. Nah, itu merupakan suatu disiplin positif yang nantinya akan dikembangkan oleh Diana Gosling ya, di mana disiplin positif ini mengarahkan ke anak agar anak tersebut bisa menyelesaikan permasalahannya. Jadi bukan dari kita, ya. Jadi kita sebisa mungkin bertanya kepada anak, nak silakan kalau kamu berbuat salah seperti itu apa yang harus dilakukan, seperti itu ya. Kemudian kajian yang lainnya, beliau ini memperoleh kesimpulan bahwa ada beberapa pendekatan yang dinamakan pendekatan restitusi dengan 5 posisi kontrol. Jadi 5 posisi kontrol ini bisa dipakai oleh guru, kemudian oleh atasan, bahkan bisa oleh orang tua. Next Pak Ayat. Ayat, next. Enter aja. Oke. Sebentar Pak, jangan semuanya dulu Pak. One by one. Oke. Ada 5 posisi kontrol. Yang paling utama yang pertama kenapa ditempatkan yang pertama penghukum? Ini sudah dari zaman abad-abad kapan sudah ada penghukum, pasti gak bakal merah. Kalau penghukum ini pasti ini langsung begini. Ya, ciri-cirinya dia langsung menuding, menunjuk, menghardik. Ya, kemudian tidak memberi kesempatan kepada orang tersebut untuk memperbaiki permasalahannya. Nah, dampaknya apa nanti yang akan diperoleh oleh anak? Misalnya kita langsung menghukum, dia akan menjadi pribadi yang pendiam. Ini sebenarnya ada videonya, mau disampaikan? Pak, di klip yang penghukum Pak. Pas yang terakhir aja ya, untuk manajernya ya, bagaimana cara kita untuk memperbaiki kesalahan anak nantinya. Kemudian yang keduanya yaitu pembuat merasa bersalah. Nah, di pembuat merasa bersalah ini
membuat merasa bersalah, orang atau guru tersebut akan melakukannya dengan cara, dengan suara yang halus, nggak dengan nada yang tinggi. Kamu gimana sih? Kenapa sekarang nggak pakai kaos kaki? Nanti kan ibu yang dimarahin kepala sekolah. Jadi seolah-olah melemparkan kesalahan kepada dia. Jadi seperti berlatih tak kasat mata gitu ya. Untuk yang membuat merasa bersalah ini, dampaknya apa nanti kepada anak? Dia akan merasa rendah diri. Aduh iya ibu ya dimarahin oleh kepala sekolah karena kesalahan saya seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, next, sebagai teman ya. Jadi sebagai teman ini tidak ada jarak antara guru dengan siswa. Ketika siswa melanggar suatu kesalahan gitu ya, melanggar peraturan, dan guru tersebut menjadi teman, udah tenang aja, kamu hari ini tidak pakai kaos kaki, nanti ibu yang itu semua begitu ya. Nah dampaknya apa nanti kepada anak tersebut? Dia akan merasa ketergantungan. Dia akan ketergantungan, tenang aja deh Bu Yaci, saya nggak mau pakai kaos kaki. Namun ketika misalnya Bu Yacinya tidak hadir saat itu di sekolah, dia tidak akan menjadi pribadi yang mandiri. Jadi akan merasa ketergantungan. Next Pak. Nah posisi pemantau, di mana posisi pemantau ini ciri-cirinya guru tersebut datar-datar aja. Jadi seolah cuek tapi ikut memantau. Kamu kenapa nggak pakai kaos kaki, nggak pakai ini sepatunya kok nggak warna hitam gitu. Peraturannya seperti apa? Nanti kamu kesalahannya kamu harus apa? Jadi cukup seperti itu. Tidak ada tindak lanjut ke tahapan berikutnya, dan dampaknya nanti ke anak tersebut akan seperti meremehkan. Paling nanti hukumannya suruh nulis 1 halaman begitu. Ketika guru tersebut diposisikan sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir sebagai manajer. Di mana sebagai manajer ini guru bertindak sebagai manajer, jadi yang menyelesaikan masalah itu siswanya. Akan lebih enak sambil nonton videonya Bapak Ibu ya untuk manajer ini, supaya pemahamannya lebih mendalam lagi. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm. Siswa melanggar suatu aturan, dia tidak langsung menghukum atau menjudge siswa tersebut, namun mencoba untuk menggali apa yang ada di dalam dirinya. Bagaimana cara kamu menyelesaikan kesalahan kamu, tolong diperbaiki. Itu ya untuk manajernya. Next Pak. Langsung ke segitiga restitusi saja ya. Kemudian paling bawah Pak, bawah. Nah itu. Kemudian Dayana Gosen juga mengemukakan bahwa ada sebuah pendekatan atau strategi yang bisa digunakan kita sebagai guru, atasan maupun orang tua dengan menggunakan cara segitiga restitusi ya. Next Pak, bukan yang itu. Setelah Bapak Ibu tadi memahami 5 posisi kontrol ya, 5 posisi kontrol ini, kira-kira dari kelima ini mana yang cocok untuk guru, yang dinilai berhasil? Karena menurut Dayana Gosen, setelah beliau ini melakukan sebuah studi, tentu saja dengan adanya teori kontrol yang tadi dijelaskan oleh rekan saya juga ya, bahwa segitiga restitusi ini lebih efektif digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah maupun di rumah. Next Pak. Oke lanjut, next. Oke.
Oke. Di segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Yang pertama itu menstabilkan identitas siswa. Seperti tadi ketika si Naren terlambat, kenapa kamu bangun terlambat? Kemudian nanti gurunya itu akan memberikan pemahaman atau memperbaiki identitasnya si Naren. Ya, kemudian ada validasi tindakan yang salah. Kemudian ada menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi itu ada 3 langkahnya. Nanti berhubungan dengan teori kontrol. Ketika langkah pertama, bahwa kita semua pernah melakukan kesalahan. Jadi tadi itu bukan si Naren saja yang pernah terlambat, tapi kita juga terlambat, pernah gitu kan. Kemudian untuk langkah yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Tindakan yang salah yang tadi dilakukan si Naren itu memiliki suatu alasan kenapa dia bisa terlambat. Kemudian yang ketiganya menanyakan keyakinan kelas. Di teori kontrolnya itu kita semua memiliki motivasi internal. Jadi ketika di langkah terakhir ini menanyakan keyakinan, selain dengan keyakinan kelas, kita juga bisa menanyakan dengan nilai-nilai kebajikan seperti yang ada di profil pelajar Pancasila sepertinya, seperti itu ya. Next Pak. Untuk segitiga restitusi ini, next Pak, langsung ke video saja. Oke, lanjut Pak. Nah, tolong ini Pak, diputar videonya yang segitiga restitusi. Penerapan segitiga restitusi itu seperti itu ya, ada 3 langkahnya. Namun saya yakin untuk penerapan segitiga restitusi ini tidak akan cukup 1 hari. Karena kita kembalikan lagi kepada konsep diri anak, kepada perkembangan emosionalnya anak. Kira-kira 1 hari ini dia bisa tidak untuk meredam emosi, kemudian bisa memperbaiki kesalahannya. Ya, oleh itu Diana Gosen menuliskan bahwa untuk penerapan ini harus dilakukan secara berkala, berkesinambungan, dan tentu juga dengan adanya kontrol dari orang tua dan guru. Seperti itu ya Bapak Ibu untuk segitiga restitusi. Kami harap pemaparan dari kami berempat ini tidak membuat Bapak Ibu puas. Terus belajar dan belajar mencari. Kami memaparkannya mungkin terlalu singkat karena ada terjeda dengan waktu gitu ya. Jadi tidak hampir semuanya kami sampaikan. Semoga ini bisa menjadi pengantar nantinya Bapak Ibu ke depan untuk mengikuti CGP angkatan 8, 9, 10 dan seterusnya nantinya. Oh, nanti materi seperti ini ada. Insya Allah kami di sini akan bisa saling berbagi ya Pak Umar dan teman-teman untuk materi-materinya. Dan sekiranya diperlukan kolaborasi, insya Allah kami juga akan siap untuk membantu. Itu saja Bapak Ibu pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Peri bisa buat testimoni. Perkenalkan, nama saya Ferry Hardiana. Saya di SDN 1 Jajano, dinasnya sebagai guru kelas 6. Pengalaman yang saya rasakan setelah mengikuti pelatihan ini, kegiatan ini adalah mengubah cara pandang saya Bapak Ibu. Cara pandang terutama dalam ini konseling di kelas. Bagaimana kita nanti akan menerapkan penerapan dari segitiga restitusi. Hal yang bisa saya tangkap tadi adalah pilihan sebagai manajer adalah pilihan yang paling baik dari pilihan-pilihan lainnya, begitu. Dan yang kedua adalah kegiatan ini memberikan inspirasi untuk saya, untuk ya penasaran lah, gimana sih pendidikan guru penggerak itu ternyata semenarik ini gitu. Karena saya rasa ini akan berdampak ke kualitas pembelajaran kita nanti gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.